Selamat malam, Komisioner. Malam, silakan duduk. Oke, Anda bertiga terpilih menjadi grand finalist di lomba Success Challenge yang kedua. Malam ini Anda akan mempresentasikan kembali ide bisnis Anda untuk mempertahankan ide itu. Kami akan memberi kesempatan Anda untuk saling bertanya di antara kalian juga. Presentasi dimulai dengan ide. Saya akan presentasikan ide bisnis saya yang saya beri nama Lentera Angin Nusantara. Kami ingin menerangi Nusantara melalui tenaga angin, renewable energy for everyone. 3 hal yang menjadi inti kenapa kami ingin masuk ke dalam bisnis ini. Yang pertama adalah 1, potensi angin Indonesia. Yang kedua, rasio elektrifikasi Indonesia yang masih di bawah rata-rata. Inti bisnisnya adalah bisnis turbin angin skala mikro sebagai pembangkit tenaga listrik. Customer yang kami ingin layani adalah masyarakat yang belum mendapatkan listrik. Kemudian pemerintah. Inilah proyeksi arus kas kami. Pada tahun pertama, kami tidak melakukan penjualan, karena kami akan melakukan research and development produk kami. Ini proyeksi laba operasionalnya. Target penjualan kami dikurangi dengan biaya-biaya. Pada tahun pertama itu laba operasional kami itu minus. Pada tahun kedua laba operasional positif, di mana break even point-nya akan tercapai saat penjualan itu mencapai 1,3 miliar rupiah dan atau saat produk yang diproduksi mencapai 200 unit. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong lihat rencana investasi Anda. Coba lihat. Enggak keliru nih Anda ikut ini. Ya, tahun pertama 450 juta. Kalaupun Anda menang, Anda cuma mendapat 500 juta. Hanya sisa 50 juta. Ya, Pak. Tahun kedua nggak jalan lagi dong proyek. Sisa duit Anda tinggal 50 juta. Mungkin itu 450 juta itu. 450 juta itu awalnya karena kita ingin menguji 30 prototipe sekaligus. Jadi akan jadi 30 prototipe untuk dijual. Bukan, untuk diuji. Oke, gede. Jadi kita adalah investor ya yang sangat-sangat logik, sangat berhitung dengan common sense. Ini bagus, ideal. Indonesia butuh listrik, kita tahu. Elektrifikasinya masih rendah, kita tahu. Jadi sangat luar biasa mulianya, tetapi tidak workable. Ini saya sudah benar-benar berusaha sekuat tenaga saya sampai hari ini, sampai detik ini, mulai dari awal minggu kemarin saya sudah berusaha sekuat tenaga saya, sudah mengerahkan segala kemampuan saya, sudah mengerahkan semua otak saya, perasaan dan segala macam fisik, mental itu sudah semua saya kerahkan semuanya semaksimal saya mungkin. Untuk konsumen itu sangat penting karena tidak hanya Anda mempunyai suatu ide bagus, membuat suatu produk sangat bagus, menjualnya pun bagus, tapi bagaimana untuk maintain? Karena kalau produk yang tidak punya maintenance atau after sales practice tidak bagus, pasti akan ditinggalkan oleh customer dalam waktu yang singkat. Artinya Anda tidak bisa mendapatkan profit di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang berjudul Kraw Burger, menikmati nasi kraw khas kota Gresik ala Burger Dessert. Di era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk melakukan suatu hal yang cepat dan praktis. Disitulah timbul beberapa masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan mereka yang berkesibukan tinggi. Untuk itu perlu adanya solusi. Yang pertama adalah makanan yang praktis, cepat, higienis, bisa meningkatkan citra makanan daerah. Selanjutnya kami memiliki inovasi. Jika biasanya nasi kraw hanya daging biasa, ini nanti akan kami variasikan dengan daging ayam, daging ikan, dan lain sebagainya. Setelah itu kami memberikan 3 level rasa, level gurih, pedas, dan pedas. Ini adalah beberapa event yang telah kami lakukan. Target penjualan sudah mencapai 150 per harinya. Untuk profit rata-rata per bulannya sekitar 2.600.000 dan BEP-nya 4.139 produk. Ini akan tercapai pada 53 hari. Proyeksi labanya pada tahun pertama 200 juta hingga tahun kelima ada sekitar 3 miliar. Untuk produk franchise-nya nantinya kami akan menjual booth dan perlengkapan dengan sistem knockdown, manajemen dan training karyawan. Lalu seragam karyawan, bumbu, jadi bumbunya ini bumbu rahasia. Jadi tidak semuanya orang mengerti bumbu dari Kraw Burger dan kemasannya. Ya, sekian dari saya. Oke, silakan duduk. Kan Anda belajar bagaimana pentingnya karakteristik konsumen gitu. Iya. Bagaimana sih karakteristik behaviornya orang-orang ini sehingga Anda bisa menyesuaikan, karena untuk bisa marketing yang efisien itu udah nggak zamannya lagi marketing massal. Yang selama ini telah saya dan tim saya lakukan di daerah sekitar ITS, UNER. Nah, di situ kami masuk ke mereka
Di saat pagi, Ya, yang Anda coba-coba itu yang pertama kali Iya. presentasi Anda diceritakan, saya mengatakan bahwa Anda harus melakukannya lebih terstruktur. Jadi sekarang itu bisnis harus market oriented, bukan produk oriented. Marketnya mau seperti apa? kita jam 7 selalu sudah siap. Jadi ketika kami mencoba, kita molorkan, menaruh di tempat-tempat penitipan. Saat ini kan masih menitipkan, kita naruh jam 9. Itu banyak dari teman-teman yang bertanya, saya biasanya jam 7 makan Crow Burger. Memang Crow Burger ini pantas untuk mereka ketika mereka berangkat ke kampus, mereka belum dalam keadaan belum sarapan. Menurut saya margin yang Anda tulis di situ terlalu kecil untuk suatu bisnis makanan. Anda menulis di situ harga pokok penjualannya 6.000 sekian ya. Belum pajak. Ya, 6277. betul. Sedangkan Anda harga jual produk Anda 8.000. Bagaimana Anda di dalam HPP itu apa yang Anda hitung? Saya ingin melihat perencanaan Anda, perkembangan outletnya dan sebagainya. Apakah sudah dipikirkan gitu? Ada plan dari setiap bulannya, ada penambahan outlet 1 atau 2 seperti itu. Bisnis proposal Anda masih terlalu menggampangkan banyak hal, belum detail. Saya mulai lagi memperbaiki ide bisnis saya mulai lagi mencoba-mencoba, saya presentasi sebisa saya, dan sampai saat itu pun juga saya masih belum pernah merasa, ya sudahlah, karena memang di bayangan saya acara ini begitu besar. Satu pertanyaan dari saya, sebetulnya Anda butuh biaya berapa untuk menginisiasi bisnis Anda ini, terlepas dari modal usaha yang 500 juta ya? 100 juta cukup Pak, karena memang kami tetap harus ada standar operasional, kami harus bisa meyakinkan pembuatan CV dan lain sebagainya, itu kan juga membutuhkan dana yang cukup. Itu yang kami butuhkan dari Anda, artinya perhitungan itu. Jadi kalau Anda bilang mungkin 100 juta cukup, Pak, itu berarti Anda belum pasti. Oke, mungkin cukup. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ide bisnis saya yang Jelas adalah satu kami yang sepatunya dapat dilepas pasang. dan kemudian dapat diganti ketinggiannya, warnanya, dan bentuknya. Bahan utama The Hills adalah kayu. Kenapa? Karena kayu itu dapat diukir. Jadi nanti di sini saya ingin supaya hak sepatunya itu dapat diukir seperti ini. Kemudian target marketnya di sini umurnya sudah saya kecilkan jadi 20 sampai 30 tahun. Marketing plan, saya akan menjual secara online. Kenapa? Karena zaman sekarang orang sudah mulai mempercayai sistem penjualan barang secara online menurut saya. Ini biaya marketing seperti biasa, cash in hand-nya 15 juta. 15 juta tuh untuk patennya itu sendiri. Kemudian untuk pembuatan CV, bahan-bahan pembantu untuk pembuatan sepatu itu sendiri, biaya marketing, seperti itu. Oke, Titas, banyak sekali yang Anda sudah perbaiki ya, proposal bisnis Anda. Saya tidak mengerti dengan penjualan Anda yang di awalnya dimulai dengan online selling. Karena online selling itu bagaimana seorang calon pembeli di online store lah istilahnya ya, mencoba produk Anda yang memang masih baru. Anda tadi melihat di tahun pertama Anda menjual hanya dengan online. Tahun kedua Anda mau konsinyasi. Tahun ketiga Anda membuka store dan seterusnya ya. Yang kedua, saya bingung. Artinya perencanaan yang Anda buat tadi itu online, konsinyasi, membuka store, itu di perencanaan biayanya kok nggak terlihat. Karena Anda hanya menjual di tahun keempat kalau nggak salah sekian ratus. Tapi dengan perhitungan yang Anda buat tidak mencerminkan itu. Dua pertanyaan itu coba Anda tanggapi. Oke, pertanyaan pertama untuk yang bagaimana mereka mencoba, kan saya mempunyai 3 fashion blogger. Jadi saya akan memasarkan kepada 3 fashion blogger ini mempunyai influence yang sangat besar kepada followers mereka. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari fashion blogger, orang tuh akan, oh bener ya, ini sepatunya bagus ya. Anda sudah melakukan analisa pasarnya nggak? Karakteristik orang sudah segitu online dan digitalnya sekarang. Apakah mereka sudah punya habit atau budaya seperti itu? Cuma nambahin dikit berkaitan dengan analisa pasar. Ya, Anda segmenkan medium up. Saya pikir kalau up itu enggak terlalu mempertimbangkan masalah. Ya, jadi menurut saya Anda membidik pasar yang salah. Menurut saya ini medium low. Saya banyak belajar walaupun masih banyak kekurangan dalam membuat presentasi.
Semoga bisa menjadi yang terbaik. Kami ingin sekarang Anda bertiga saling bertanya, dan kami harapkan itu adalah pertanyaan yang terbaik yang bisa menjatuhkan masing-masing dari kalian, karena Anda bertiga di sini bersaing untuk mendapatkan satu pemenang. Dan salah satu penilaian itu adalah bagaimana Anda di sesi ini saling bertanya, berdebat untuk bisa menonjolkan kelebihan Anda maupun memperlihatkan kelemahan lawan-lawan Anda. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan masing-masing. Ya, mungkin dimulai dari Tisas. Untuk Gede, tadi dia mengatakan bahwa ingin melakukan penjualan kepada government. Sedangkan kita tahu government itu yang di Indonesia sangat susah, birokrasinya ribet. Bagaimana Anda yakin bisa memasarkan dan menjualnya kepada government? Pemerintah itu sebenarnya sudah menanggulangi elektrifikasi itu dengan proyek 2 kali 10.000 megawatt. Dan di dalamnya itu dicetuskan bahwa 20%-nya itu harus merupakan pembangkit listrik tenaga terbarukan. Disitulah kami nggak akan situ. Tapi kan saya bilang birokrasinya. Sedangkan Anda tahu birokrasi di Indonesia untuk melewati si government-nya itu susah banget. Saya nggak hanya membidik government ya. Yang pertama saya bidik itu CSR-nya, seseorang orang. Terus saya juga akan membidik 2014 ini kita kan menghadapi pemilu presiden itu, dan tim kampanyenya itu memiliki banyak banget program-program pada masyarakat. Itu salah satu sasaran kita juga gitu. Untuk Ella, seberapa yakin Krawu Burger itu disukai masyarakat di Indonesia? Karena kita tahu Krawu itu dari Jawa. Bagaimana Anda meyakinkan market di Pulau Sumatera supaya membeli produk Anda? Jadi kami nanti konsepnya memang makanan khas tetap makanan khas. Jadi kami tetap menonjolkan ini makanan khas dari kota Gresik. Jadi yang namanya Krawu Burger memang rasanya seperti itu, dan nanti tentunya ada inovasi-inovasi tertentu yang memang disesuaikan dengan marketnya. Jadi untuk Anda mengubah isi dari Krawu Burger dong? Iya, jadi memang ide yang saya miliki itu nantinya inovasinya itu ada di dalamnya. Di dalamnya itu nanti akan kami ganti-ganti. Jadi tetap namanya Krawu Burger, nasi krawu itu seperti itu. Tapi untuk market-market yang berbeda nanti akan diberikan menu-menu yang lainnya. Jadi itu nggak khas Jawa Timur lagi dong, sedangkan Krawu Burger isinya kan serundeng. Kalau Anda merubah dengan produk makanan yang lain, jadi nggak khas Gresik lagi dong? Kan tetap ada yang utama. Selalu kita memberikan Krawu Burger ya seperti ini produknya. Jangan dianggap Krawu Burger berarti saya penjualnya selalu Krawu Burger, tidak seperti itu. Jadi saya juga menawarkan yang lain-lainnya, tetap untuk membuat Krawu Burger eksis, memperkenalkan makanan khas kota, memperkenalkan makanan khas kota Gresik, tapi juga tetap ada makanan-makanan khas lainnya. Saya akan bertanya kepada Tisas, saya kira produk Anda sangat mudah untuk ditiru. Anda tadi bilang Anda akan paten, apakah Anda tahu bagaimana legalisasi paten itu, seberapa lama paten itu, dan apakah produk Anda itu bisa dipaten? Dari segi ininya memang gampang ditiru, tapi yang saya lakukan di dalam ini orang tidak tahu apa. Dan model cetakan sepatunya sendiri itu nggak pada umumnya. Jadi saya melakukan gitu. Nah, apakah konsumen mengerti hal tersebut? Ya. Sementara Anda di sini adalah pemula, dan di luar sana banyak Konsumen sekali kan orang-orang yang Konsumen nggak memiliki mau ngerti passion seperti ini. Konsumen nggak mau ngerti apa sih isinya di dalam ini. Mereka nggak mau tahu. Mereka taunya mereka make. Baik, tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab, masalah paten. Paten itu tidak lama. Untuk Gede, tadi Anda mengatakan salah satu kelebihan Anda adalah harga murah. Sementara untuk hal-hal yang seperti itu sebenarnya orang tuh tidak memikirkan hal yang murah, malah justru bagaimana kualitasnya produk itu dia bisa memberikan sisi manfaatnya. Jadi setelah melakukan analisis pasar kemarin, kompetitor-kompetitor yang lain itu menjual turbin angin yang dengan kapasitas sejenis itu sekitar 25 juta. Kita bisa memberikan spesifikasi yang sama, daya yang dihasilkan yang sama dengan harga lebih murah, itu akan menjadi suatu diferensiasi yang sangat besar menurut saya. Nah, sementara di sini Anda meyakini bahwa Anda bisa menjual 200 unit dengan metode pemasaran yang seperti itu, dan juga R&D yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Apakah Anda yakin yang seperti itu? Saya punya tim 8 orang, dan saya yakin bisa menggunakan itu semua. Untuk Tisas, gimana itu loh? Maksudnya benar yakin nggak sih? Maksudnya kita bisa menaikkan harga dan itu laku itu loh. Sedangkan brand kita tuh belum teruji loh. Saya memang tidak menaikkan harga yang banyak untuk tahun-tahun, misalnya tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena memang saya juga akan melihat market. Misalnya pakai ini, wah ini tren banget ya.
Saya kan bisa mengganti upper. Itu Tren itu biasanya di diskon, diturunkan malah trennya. Bahkan itu untuk brand-brand yang ternama malah diturunkan harganya untuk dia bisa mengeluarkan produk yang baru. Bukan malah menaikkan harga produk yang lama gitu. ya nggak mungkin lah rasanya mengeluarkan produk yang monoton tapi harganya meningkat. Oke, malam ini mungkin ujian Anda bertiga cukup sampai di sini. Sebentar lagi kami akan menentukan siapa di antara Anda bertiga yang layak mendapatkan 500 000 rupiah.